Hai, selamat datang di Dapur Yami. Balik lagi di sini barengan kita berdua. Ada aku Hana dan juga Gilang. Nah, seperti biasa hari ini kita akan menjelaskan mengenai informasi bahan-bahan yang biasanya sulit banget didapat informasinya. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis susu dan cara penggunaannya. Iya, jadi buat teman-teman Yami yang penasaran, tetap terus ya saksikan Yamipedia. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan susu berdasarkan kandungan lemaknya. Yang pertama adalah susu full cream. Susu full cream adalah jenis susu yang memiliki kandungan lemak tinggi. Biasanya 1 gelas susu terdiri dari 5 gram lemak. Kemudian akan memberikan 20% asupan lemak setiap harinya. Nah, biasanya juga sifat fisiknya dia lebih kental, lebih creamy, kemudian rasanya lebih berat sehingga dalam penggunaannya dia tidak perlu lagi ditambahkan gula. Nah, untuk jenis yang kedua adalah skim milk. Skim milk ini adalah karakter susu yang kandungan lemak dan kalorinya itu lebih rendah kalau dibandingkan dengan susu full cream. Dan untuk kandungan lemaknya sendiri itu hanya sebesar 0 hingga 0,5% saja. Dan untuk karakternya memang dia lebih encer dan untuk rasa lebih hambar. Makanya orang-orang biasanya untuk menikmatinya mereka menambahkan perasa alami. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai jenis-jenis susu berdasarkan proses pengolahannya. Yang pertama adalah susu UHT atau yang dikenal sebagai ultra high temperature. Jadi proses pemanasannya itu dia memerlukan suhu yang cukup tinggi, kisarannya sekitar 135 hingga 150 derajat Celcius dan waktunya sangat singkat, hanya cukup 2 hingga 3 detik saja. Dan untuk jenis susu yang ini memang dia daya tahannya cukup panjang ya, sekitar 6 hingga 12 bulan dalam keadaan masih tertutup, sehingga tidak perlu proses pendinginan untuk penyimpanannya. Nah, yang kedua adalah susu evaporasi. Susu evaporasi ini adalah susu yang pada prosesnya menggunakan panas yang sangat tinggi dengan waktu yang sangat lama sehingga nanti akan menghasilkan susu yang sedikit kental. Kemudian dia masa waktu simpannya akan sangat panjang karena kadar airnya berkurang dalam susunya. Oke, untuk jenis yang ketiga adalah fresh milk. Kalau kalian pernah lihat atau di situ sering disebutkan di kemasannya namanya adalah pasteurized milk. Jadi pasteurisasi ini adalah proses pemanasan suhu di mana dia memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu kurang lebih sekitar 30 menit dan suhu yang diperlukan rendah, maksimal 80 derajat Celcius. Dan gunanya pemanasan ini tentunya untuk membunuh mikroba yang terkandung di dalam susu ya. Dan untuk masa penyimpanannya memang dia lebih jangka pendek karena pada suhu ruang dia hanya bertahan kurang lebih 4 jam saja. Jadi perlu pendinginan untuk penyimpanannya. Nah, untuk selanjutnya adalah salah satu produk yang biasanya sering digunakan oleh masyarakat, yaitu biasa disebut dengan SKM atau susu kental manis. Nah, untuk sekarang ini menjadi sangat polemik karena menurut keputusan Kementerian Kesehatan bahwa tidak boleh lagi dikategorikan sebagai produk susu karena kandungan susunya sangat sedikit. Jadi mulai sekarang nyebutnya kental manis saja ya. Nah, gimana teman Yami? Ternyata susu banyak macamnya ya. Semoga di Yamipedia ini memberikan informasi kepada teman Yami gimana cara menangani susu berdasarkan jenisnya masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi buat teman-teman Yami, jangan lupa untuk terus saksikan Yamipedia dan kasih kita saran kira-kira apa nih yang bakal kita bahas selanjutnya. Untuk kalian yang belum download, yuk buruan download Yami Apps di Play Store dan juga App Store. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!